Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak jamaah mushola Al-Ikhlas yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa pertama-tama memanjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa dan kesempatan sehingga kita bisa bermuwajahah pada suasana yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kita karena Allah, dan mudah-mudahan semoga Allah juga mengumpulkan kita kelak di surganya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak yang berbahagia, alhamdulillah ini adalah kita berada pada 10 hari bulan Dzulhijjah, yang mana kemarin banyak ustadz menjelaskan, menerangkan betapa keagungan 10 hari di bulan ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dikatakan bahwa apa-apa yang dilaksanakan pada ibadah ketaatan kepada Allah yang dilaksanakan pada hari-hari 10 hari ini, pahalanya luar biasa. Bahkan ketika dalam suatu riwayat sahabat menanyakan bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah, Rasulullah menjawab, ya penerjemahan bebasnya nggih, bahkan dengan jihad fisabilillah pahalanya luar biasa ini, kecuali orang yang berangkat berjihad dengan membawa hartanya dan dia tidak kembali satupun, artinya duitnya nggak kembali, orangnya nggak kembali, kecuali nama, artinya mati syahid. Nah itu masih lebih tinggi yang mati syahid. Tapi luar biasa sekali, dan bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan keunggulannya atau kebaikannya melebihi 10 hari di bulan Ramadan. Tapi kalau malamnya di bulan Ramadan lebih baik karena ada malam Lailatul Qadar. Karena itu marilah kita memperbanyak amalan-amalan ibadah kita di bulan ini, di 10 hari bulan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik, dan kelak insya Allah kita akan memetik hasilnya dengan puas. Amin Allahumma amin. Kemudian semoga senantiasa tercurah sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita juga termasuk menjadi bagian yang diakui oleh Rasulullah sebagai kaumnya dan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin amin Allahumma amin. Menarik sekali bapak-bapak yang berbahagia jika kita kembali mengingat-ingat apa yang terjadi ribuan tahun lalu, yang mana sehingga pada hari ini berkaitan dengan Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah menjadi rangkaian ibadah haji, menjadi rangkaian dari ibadah haji, menjadi rangkaian dari penyembelihan kurban. Adalah dimulai ketika waktu itu ada seorang nabi yang disebut menjadi gelar menjadi kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal mulanya dari sana bapak-bapak. Waktu itu Nabi Ibrahim belum mempunyai putra. Setelah menunggu lama, kemudian Allah akhirnya mengkaruniai seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Alhamdulillah pintar semua. Dan ini dikabarkan di dalam Al-Quran. Sungguh memang luar biasa. Kita harus bersyukur jadi orang Islam dan diberi mukjizat dari Rasulnya itu berupa Al-Quran. Bayangkan dengan Al-Quran ini, kitab suci ini, kita mengetahui
kisah yang terjadi ribuan tahun lalu. Kalau kita buka di surat As-Saffat 101. Kalau baca artinya nggih. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami pun memberikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwa ia akan mendapatkan seorang anak laki-laki yang sangat penyantun. Kemudian tatkala anak itu sudah dewasa, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku tersayang, sungguh aku telah bermimpi menyembelih kamu. Karena itu apa pendapatmu tentang mimpiku itu?" Gitu. Ismail berkata, "Wahai ayahku tersayang, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar." Gitu. Luar biasa, tidak ada manusia lain yang diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu. Dan kita kalau sekarang ini tidak akan ada yang lulus. Tidak, bahkan luar biasa sekali kalau bapak-bapak membaca ini kemudian mengingat-ingat merenungkan bagaimana waktu itu seorang ayah ya yang menunggu putra, menunggu punya anak, kemudian setelah ditunggu punya anak, anaknya baru mulai sementir ya, Allah perintahkan untuk menyembelih gitu. Sebagai apa? Sebagai bukti. Kenapa kok Allah memerintahkan itu? Sebagai bukti ketaatan. Apakah Nabi Ibrahim ini melaksanakan perintah Allah apa enggak gitu? Maka Nabi Ibrahim setelah bermimpi, kemudian bermimpi 3 kali, maka membenarkan bahwa ini mimpi dari Allah. Maka ditanya kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya saya bermimpi." Kalau Nabi kan dari mimpi kayak wahyunya. Nah, sekarang enggak ada ya, jadi sekarang enggak ada wahyu. Jangan nanti mimpi apa kemudian katakan ini wahyu. Nah, enggak ada, sekarang udah enggak ada. Jadi kenabian sudah ditutup enggak ada. Kadang-kadang kita mendengar di koran ya, ada orang melakukan kejahatan mengatakan mendapatkan wangsit. Itu sekarang udah enggak ada begitu. Enggak ada. Jadi sudah ditutup nih. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku sayang, sesungguhnya ayah bermimpi Allah menyuruh aku untuk menyembelih kamu. Apa pendapatmu?" Jadi enggak otoriter, menanyakan apa pendapatmu gitu. Anaknya luar biasa juga. "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan padamu. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku orang yang sabar." Masya Allah, luar biasa. Bapak anak ini memang benar-benar menjadi maskot, ikon tuh. Semua agama samawi dari Yahudi, Nasrani, Islam itu mengakui Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi yang benar-benar mendapatkan kedudukan terhormat di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kemudian Allah mengaruniai kedudukan yang luar biasa, itu ya enggak gumun karena memang ketaatannya yang luar biasa. Enggak ada orang lain yang diuji seperti itu mampu melaksanakan, enggak ada. Nah, saya pernah mendengar kalau nggak salah Ustadz Abdul Somad menerangkan itu. Awal mula terjadinya ibadah tata cara melempar jumroh itu ketika Nabi Ibrahim itu sudah memapankan putranya itu dengan pisau itu, iblis datang menggoda. Jadi jangan lakukan itu Ibrahim, itu jangan lakukan itu. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil kerikil untuk melempar supaya setan itu pergi. Loh, kalau dipikir-pikir kenapa kok setan kok sukanya seperti itu ya? Kok seolah-olah tuh mau menolong atau menggagalkan? Ya tujuannya memang menggagalkan. Karena apa? Jika seseorang itu kemudian taat pada Allah, maka setan khawatir orang tersebut akan mendapatkan kasih sayang, rahmat yang lebih besar lagi dari Allah. Dan itu sudah menjadi bagian dari protokol hidup iblis. Setan iblis itu senantiasa untuk menggoda manusia. Maka dari sini kita bisa melihat bagaimana yang ingin kita petik pelajarannya adalah bagaimana ketika seseorang itu menerima perintah Allah dengan ketaatan yang sempurna, yang mengalahkan segala egoisme dalam dirinya, kemudian rela berkorban gitu, luar biasa. Dan korbannya bayangkan anaknya sendiri. Kemudian apakah Ibrahim akan tahu kalau nanti kemudian ya korbannya akan diganti menjadi domba? Kira-kira ketika mau nyembelih pun tahu tereng? Belum ya, belum tahu. Tapi Nabi Ibrahim taat dan pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Maka kemudian diteruskan
Ketika Ibrahim dan Ismail telah pasrah kepada Allah dan Ibrahim membaringkan anaknya, maka kami berseru kepadanya, wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Sungguh kami akan memberi pahala kepada orang-orang yang beramal soleh. Sungguh perintah Allah kepada Ibrahim itu merupakan satu ujian keimanan yang sangat jelas. Kami ganti Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Gitu. Artinya korban manusia tidak jadi. Jadi korbannya kemudian syaratnya domba gitu. Atau binatang lain, misalnya onta, sapi gitu. Nah, artinya kalau kita tarik pada kehidupan sekarang ini, ya kita juga derajat sepangkatnya pasti juga diuji oleh Allah, gitu. Maka cara yang terbaik adalah kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim, yaitu apa? Tetap pada ketaatan gitu. Siapa yang sedang diuji misalnya banyak hal gitu, sing belum dapat sekolah atau sing putranya butuh ragat belum punya duit, ya harus taat, selalu taat pada Allah dan mencari jalan keluar dengan cara-cara yang diperbolehkan. Insya Allah kita harus yakin bahwa Allah telah mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Sehingga kita tidak melokro dan tetap taat, tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Buktinya Nabi Ibrahim itu. Maka kemudian diganti dengan pahala yang luar biasa. Kemudian apa yang menjadi perilaku beliau waktu itu menjadi rangkaian dari ibadah haji. Kemudian Nabi Ibrahim menurunkan banyak nabi-nabi. Allah memberikan pahala yang luar biasa. Jadi memang benar-benar luar biasa. Nabi Ibrahim menjadi sosok yang dijamin nanti dikatakan oleh Allah menjadi sosok yang terhormat mulia di dunia dan di akhirat. Itulah buah dari pengorbanan. Oleh karena itu marilah kita mengikutinya, diantaranya itu dengan cara percaya kepada perintah Allah, mengikuti perintah-perintahnya, taat, dan yakinlah bahwa Allah punya rencana yang lebih baik untuk kita daripada rencana kita. Karena apa? Allah yang menciptakan kita pasti lebih mengetahui kita. Ngerti nih Bapak-Bapak? Jadi intinya seperti itu aja. Mudah-mudahan menjadi renungan dan mendapatkan manfaatnya kita semua dari kisah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.